Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Desta Aryawan dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 kelas B dengan 3 digit NIM akhir 053. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan modul 4 yang telah saya buat, yaitu deteksi fitur dan pencocokan. Nah, saya sudah mencoba 20 percobaan dan satu aplikasi GUI. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya untuk program yang pertama. Ini programnya. Jadi untuk percobaan pertama ini Harris Corner Detection. Jadi program ini menghitung fungsi respon. R sama dengan det m min k dikali trace m kuadrat. Nah, kita bisa lihat heat map R, area sudut tajam berwarna merah terang, area datar gelap. Jadi grafik pengaruh K menunjukkan nilai K kecil 0,01, menghasilkan banyak corner termasuk noise. Nilai K besar 0,25, hanya mendeteksi sudut paling tajam. Nah, kita langsung ke programnya. Ini untuk program nomor 1. Nah, ini Harris Corner Detection, yaitu merupakan algoritma klasik untuk mendeteksi sudut corner dalam citra. Ide dasarnya itu sebuah titik disebut sudut jika bergeser. Jendela kecil ke segala arah menghasilkan perubahan intensitas yang besar. Ini untuk matriks struktur M-nya, second moment matrix. Ini ya seperti ini. Matriks ini dimana X, Y adalah gradien gambar. Ini untuk eigenvalue M-nya seperti ini. Lalu ini untuk fungsi respon Harrisnya. Nah, ini untuk programnya. Ini fungsi untuk direktori kerja. Ini fungsi utilitas. Ini untuk Harris Corner Detection dasar. Ini untuk pengaruh parameter K. Dan ini untuk heatmap fungsi respon R. Nah, ini perbandingan Harris versus Sitomasi. Ini untuk mainnya. Nah, langsung saja kita running. Maka kita akan mendapatkan output seperti ini. Ini outputnya Harris Corner Detection dasar. Ini gambar asli, grayscale, respon R, raw, merah, sama dengan sudut besar. Ini sudut terdeteksi merah, trace 0,01, K-nya 0,04. Min 2117 pixel. Ini untuk garis heatmap. Garis heatmap seperti ini tampilannya. Ini grayscale, gradien X horizontal, ini gradien Y vertikal. Ini ZM lambda 1 dikali lambda 2, yang ini respon R, biru sama dengan tepi, merah sama dengan sudut. Heatmap komponen fungsi respon R. Lalu ini untuk
pengaruh parameter K pada Haris. Ini K-nya 0,01, ini 5108 pixel corner. Ini K-nya 0,04, ininya pixel cornernya 2117. Ini K-nya 0,1, yang ini pixel cornernya 617. Ini K-nya 0,25, maka pixel cornernya 0. Nah, yang ini untuk Haris versus Shitomasi corner. Nah, ini gambar asli. Ini untuk Haris merah, kriterion R sama dengan det K trace min 2117 pixel. Ini Shitomasi hijau. Ini berwarna hijau ya. Ini kriterion min lambda 1, lambda 2, 300 corner. Itu untuk percobaan yang pertama. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu Shitomasi corner detection. Nah, untuk Shitomasi corner detection ini yaitu penyempurnaan dari Haris. Kriterianya ada min lambda 1, lambda 2, lebih stabil di semua arah. Yang menarik adalah corner subpix yang memperhalus posisi corner hingga akurasi subpixel. Sangat berguna untuk kalibrasi kamera dan rekonstruksi 3D. Nah, untuk programnya ini ya. Ini program Shitomasi corner detection. Shitomasi ini ditemukan 1994 yang menyempurnakan Haris corner. Ini untuk kriteria seleksinya seperti ini. Haris R sama dengan det M min K trace M pangkat 2 corner jika R lebih besar dari THR. Shitomasi R ST min lambda 1 lambda 2 corner jika main eigenvalue lebih besar dari THR. Mengapa min eigenvalue lebih baik? Nah, ini karena fitur yang stabil untuk pelacakan optical flow harus memiliki perubahan intensitas yang cukup besar di semua arah gerak, dan hal itu dijamin ketika kedua eigenvalue, terutama yang terkecil, bernilai besar. Lalu untuk implementasi di OpenCV, yaitu cv2.good features to track. Nah, ini ada gray, gambar grayscale Win 8, lalu ada max corners, jumlah corner maksimum yang dikembalikan, ada quality level, threshold relatif 0 sampai 1, lalu terhadap nilai RST terbesar. Lalu min distance, jarak minimal antara corner pixel. Untuk presisi subpixel ada cv2.corner subpix. Ini corner roll, corner ravine dengan presisi floating point. Ini untuk program direktori kerjanya. Yang ini untuk fungsi utilitas. Ini untuk Shitomasi dasar programnya seperti ini. Yang ini untuk pengaruh max corners, dan ini untuk pengaruh quality level. Yang ini untuk subpixel refinement dengan corner subpix. Dan ini untuk mainnya.
saja kita running, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini ya, ini sitomasi corner reduction dasar. Ini untuk aslinya seperti ini, lalu yang ini untuk grayscale-nya dapat terlihat seperti itu. Nah, kalau yang ini untuk sitomasi corners, max cornernya 200. Lalu ini key levelnya 0.01, 170 corner terdeteksi. Ini dapat dideteksi ya. Lalu ada ini pengaruh max corners. Untuk max corner 10, ini terdeteksinya 10. Lalu untuk max corners 50, terdeteksinya 50. Max cornernya 200, terdeteksinya 200. Nah, max corner 500, 280 terdeteksi. Nah, lanjut. Ini untuk pengaruh quality level. Pengaruh quality level ini ada quality level 0.01, 280 corner. Ini untuk quality level 0.05, 187 corner. Yang ini quality level 0.1, 123 corner. Ini quality level 0.3, 101 corner. Selanjutnya ada ini subpixel refinement corner subpix. Jadi ini untuk posisi kasar integer 100 corner merah. Lalu ini posisi halus subpixel hijau. Yang ini untuk distribusi pergeseran rata-ratanya 3.2402 pixel. Ini jumlah cornernya, ini perbedaan pixelnya dapat terlihat. Ini seperti ini histogramnya, ini grafiknya. Nah, kita lanjut ke program yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini Shift Features Detection. Nah, untuk Shift Feature Detection ini ada Scale Invariant Features Transform. Langsung saja kita ke programnya. Ini untuk Jadi untuk ini draw ridge key points ini setiap lingkaran menunjukkan ukuran skala dan garis orientasi feature. Nah, untuk deskriptor shift berukuran 128 dimensi karena grid 4x4 subregion kali 8 arah orientasi gradien. Nah, ini untuk shift features detection and description. Jadi untuk shift itu scale invariant features transformation. Lowe ditemukan Lowe 2004. Invarian terhadap rotasi, skala, perubahan pencahayaan, perubahan sudut pandang sebagian. Untuk tahapan shift sendiri ada scale space extrema detection. Ini bangun Gaussian piramid D octave masing-masing S plus 3 level. Ini lalu ada hitung DOG difference of Gaussian untuk setiap pasangan level, lalu cari lokal ekstrema dalam DOG candidate key point. Lalu untuk key point localization, ini hapus key point dengan respons rendah, DOG lebih kecil dari THR. Lalu hapus key point di tepi edge dengan rasio kelengkungan. Lalu ini ada orientasi assignment, hitung histogram gradient sekitar key point 36 pin 360 DEG.
arah puncak histogram. Ini orientasi dominan key point. Lalu untuk key point deskriptor ini bagi region 16 kali 16 di sekitar key point menjadi 4 kali 4 subregion. Lalu ini hitung histogram gradient 8 pin di setiap subregion. Lalu gabungkan 4 kali 4 kali 8 sama dengan 128 dimensi. Lalu normalisasi key point attributesnya PT XY, size sigma kali scale, angle 0 sampai 360, responsnya strength, octave, scale level. Ini untuk programnya seperti ini, direktori kerja, ini fungsi utilitas, ini shift dasar key point dengan ukuran dan orientasi. Ini pengaruh and features, yang ini visualisasi deskriptor 128 ND sebagai heat map. Yang ini shift scale space, key point di berbagai level sigma. Ini mainnya. Nah, langsung saja kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini untuk shift key point ukuran plus orientasi. Ya, ini gambar asli, ini reach key point 124 kp, sis average-nya 10.7. Yang ini untuk respon versus size per oktav. Ini responsnya ini size sigma, ini oktavnya. Nah, dapat terlihat kan seperti ini. Lalu ini ada visualisasi deskriptor shift 128 min D. Ini heat map deskriptor, ini key point, yang ini dimensi 0 sampai 127, ini nilai deskriptor. Lalu yang ini min standar per dimensi, ini dimensinya. Lalu ini 3 contoh deskriptor. Ini dimensi 0 sampai 127. Ini KP 0, KP 50, KP 99. Seperti ini dapat terlihat ya. Nah, ini lanjut ke pengaruh and features pada shift. Nah, untuk ini and features semua 124 kp. Ini untuk and features 50 kp. Ini untuk and features 200 124 kp. Ini and features sama dengan 105, yang ini and features 500 124 kp. Nah, selanjutnya untuk ini shift scale space key point per oktav. Nah, ini oktavnya min 1 39 kp, size average-nya 2.6. Ini oktav 0 42 kp, size average-nya 5.1, dan yang ini oktav 1 23 kp. Untuk size average-nya 9.3, untuk oktav 2 13 kp, size average-nya 20.7. Kita lanjut ke program yang keempat ya. Program yang keempat itu Orb Features Detection. Jadi ORB itu Oriented Fast plus Rotate Brief. Ini bebas paten dan jauh lebih cepat dari shift. Deskriptornya hanya 32 byte biner versus shift 512 byte. Karena biner, jaraknya dihitung dengan Hamming distance menggunakan operasi XOR. Sangat efisien ini. Langsung saja kita ke programnya. Untuk yang keempat ini Orb Features Detection. Jadi ini open source, bebas dan jauh lebih cepat dari Shift atau Surf.
komponen ORB sendiri ada detektor key point fast, features from accelerate segment test. Ini bisa periksa 16 pixel pada lingkaran radius 3 sekitar kandidat pusat. Jika n pixel berurutan lebih terang atau gelap dari pusat plus threshold, kandidat adalah corner. ORB menggunakan piramid multiskala untuk invariansi skala, orientasi key point, intensitas centroid. Ini hitung momen intensitas di batch sekitar key point, arah dari pusat ke centroid intensitas, orientasi key point. Ini deskriptor R brief, rotation aware brief. Untuk brief ini 256 perbandingan binär pixel acak di batch key point. Lalu untuk R brief ini rotasikan pola sampling sesuai orientasi key point. Lalu untuk hasilnya vektor binär 256 bit, 32 byte, sangat efisien, cocok dengan naming distance, operasi bitwise XOR plus popcorn. Nah, ini untuk programnya, ini untuk direktur saja, ini fungsi utilitasnya. Ini untuk demo 1 ORB dasar. Untuk pengaruh and features, lalu yang ini visualisasi binary description 256 bit. Yang ini perbandingan kecepatan shift versus ORB. Nah, ini untuk mainnya. Langsung saja kita akan running, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini untuk ORB features detection dasar. Iya, ini untuk gambar aslinya. Lalu ini ORB key point reach 500 kp, dash shape-nya 500,32. Lalu yang ini respon versus size. Ini perbandingan respon versus size. Ya, untuk responsnya ini, untuk size pixelnya di sebelah sini dapat terlihat ya. Lalu ada ini visualisasi binary deskriptor ORB 256 bit. Ini untuk pola deskriptornya seperti ini. Nah, kalau yang ini distribusi bit aktif per dimensi. Lalu yang ini distribusi Hamming distance-nya. Seperti ini frekuensi, ini Hamming distance-nya. Terlihat ya seperti apa perbedaannya. Lalu yang ini untuk pengaruh and features pada ORB. Jadi ini untuk features 100. Ini terhadap ini 100. Ini 500. Semakin banyak maka akan semakin banyak juga tampilannya di sini. Nah, ini and features 5000. Nah, kita lanjut ke yang ini perbandingan shift versus ORB. Nah, untuk shift ini 500 kp. Nah, untuk ini ORB-nya. ORB seperti ini. Lalu ini perbandingan shift versus ORB, waktu dan jumlah key point-nya. Ini untuk yang biru ini shift dan yang oranye ini ORB. Ini untuk waktunya milisecond. Ini shift-nya 58.5 ya. Kalau ini ORB-nya 9.5. Kita lanjut ke program yang kelima. Program yang kelima ini AKZ versus fast. Jadi untuk percobaan 5 ini kita akan membandingkan AKZ versus fast. Gambar kiri, fast tanpa NMS ribuan key point menumpuk. Lalu gambarkan non-fast dengan non-maximum suppression. Hanya tersisa titik-titik terkuat. AKZ menggunakan non-linear diffusion, mempertahankan tepi gambar lebih baik dari shift. Nah, kita lihat programnya AKZ dan fast. Di AKZ dan fast
feature detector ini ya, AKZ, accelerate KZ. Lalu Alcantara et al. Ini ditemukan tahun 2013. Ini dapat membangun nonlinear scale space menggunakan fast explicit diffusion fit, bukan Gaussian blur. Berbeda dengan shift atau surf yang pakai Gaussian, nonlinear diffusion mempertahankan batas edge atau boundary lebih baik. Ini deskriptor MLDB atau Modified Local Difference Binary, Binary Rotation dan Scale Invariant, lebih baik dari KZ dalam kecepatan comparable dengan ORB. Fast feature from Accelerated Segment Test, Roston and Drummond 2006. Ini algoritma deteksi corner tercepat yang ada. Periksa 16 pixel pada lingkaran Bresenham radius 3. Corner jika n biasanya 9 pixel berurutan semua lebih terang atau semua lebih gelap dari pixel pusat, plus threshold interchange. Tidak membangun scale space, tidak scale invariant by default. Biasanya digabungkan dengan deskriptor lain, miss, brief, shift, ORB, non-maximum suppression, NMS, di fast. Jika dua corner yang berdekatan terdeteksi, pertahankan hanya yang memiliki respons lebih besar. Versi fast min 9,16. Nah, ini untuk direktori kerjanya. Fungsinya seperti ini untuk fungsi utilitasnya. Ini untuk fase nonlinear scale space. Ini untuk fast circle based corner detection, dan ini non maximum suppression pada phase. Ini perbandingan 4 detektor Harris, Orb, AKZ, fast. Ini untuk mainnya. Langsung saja kita running, maka kita akan mendapatkan output seperti ini. AKZ nonlinear scale space. Ini untuk gambar aslinya, ini AKZ Keypoint Reach. Lalu yang ini adalah perbandingan respon versus size-nya AKZ Keypoints. Ini responsnya ini untuk size pixelnya. Lalu yang ini fast non maximum suppression NMS. Ini tanpa NMS. Ini dengan NMS. Dapat terlihat ya. Untuk ini density map-nya tanpa NMS, ini density map dengan NMS. Seperti ini. Lalu ada ini fast pengaruh threshold. Ini threshold 5, terdeteksinya 920 corner. Ini threshold 15, terdeteksinya 240 corner. Ini threshold 30, terdeteksinya 240 corner. Lalu ini perbandingan Harris, ORB, AKZ, fast. Ini Harris, ORB, AKZ, dan fast. Nah, ini density mapnya untuk Harris, density orb, density AKZ, density map fast. Nah, selanjutnya ini untuk ringkasan jumlah keypoint dan waktu eksekusi. Ini jumlah keypointnya Harris, orb, AKZ, fast. Waktu ini untuk waktu eksekusi rata-ratanya. Untuk Harris ini 17.0, ORB 61.6, lalu AKZ 41.9, lalu fast ini 0,1. Selanjutnya untuk program yang ke-6 ini brute force matching. Nah,
Untuk brute force matching ini sebelum rasio tesnya banyak garis liar, kecocokan salah. Untuk setelah rasio tes D1 atau D2 lebih kecil dari 0,75, tersisa kecocokan yang jelas unik. Persentase match yang bertahan di threshold 0,60, 0,70, 0,80 bisa kita lihat di grafiknya, di grafik hasil output. Nah, ini untuk programnya. Jadi brute force matching dengan BF matcher. Jadi kita mempelajari cara mencocokkan deskriptor fitur menggunakan BF matcher OpenCV, termasuk KNN match plus lower ratio test, pengaruh threshold, serta perbandingan cross-check matching versus rasio test. Nah, ini untuk memuat atau membuat sepasang gambar sintetis untuk demonstrasi matching. Gambar pertama, adegan warna solid dengan berbagai bentuk geometris. Gambar kedua, gambar pertama yang telah dirotasi 25 derajat dan di scale 0,85, mengembalikan gray 1, gray 2, EMG 1 background, EMG 2 background. Nah, ini untuk demo 1. BF matcher dengan ORP menggunakan NORM Hamming. Semua the match diurutkan berdasarkan jarak ascending, lalu top 30 ditampilkan. Ya. Ini untuk demo 2, BF matcher, KNN match, Nah, ini untuk demo 3. Ini untuk demo 4 programnya. Langsung saja kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini BF matcher ORP norm Hamming top 30 the match, total 227 match, rata-ratanya top 30, 23.33. Lalu yang ini lulus rasio tes, rasio 0,75, 40 match. Ini gagal rasio tes ambigu, 177 match. Lalu yang ini pengaruh rasio threshold pada lower rasio tes, ORP plus BF matcher. Nah, ini jumlah match versus rasio threshold. Ini persen match survive versus rasio threshold. Ya. Selanjutnya untuk program ke-7. Ini untuk program ke-7. Program ke-7 ini flank matching. Ini flank matching lebih cepat dari BF untuk data set besar. Shift menggunakan indeks KDTREE karena di deskriptornya float. ORP menggunakan LSH karena deskriptornya biner. Output terminal menampilkan perbandingan waktu flan versus BF secara langsung. Ini untuk programnya. Flan matching rasio test. Ini kita bisa mempelajari flan based matcher sebagai alternatif cepat dari BF matcher, termasuk konfigurasi untuk shift KDTRI, TREE, dan ORP LSH, perbandingan kecepatan, serta visualisasi inlier atau outlier menggunakan Randstad. Ini untuk membuat memuat sepasang gambar sintetis. Gambar pertama adegan solid dengan bentuk geometris. Lalu gambar kedua rotasi 25 derajat dan scale 0,85 dari gambar pertama, mengembalikan gray. Lalu gray 2, MG 1, dan seterusnya. Ini untuk program demo 1.
program demo 3, perbandingan kecepatan VF Matcher versus VLAN pada berbagai jumlah key point, N-nya diatur 100, 300, 500, 800. Ini ditulis di program seperti ini. Lalu ini untuk demo 4-nya visualisasi inliner hijau versus outlier merah menggunakan plan matching Randstad homography. Ini programnya. Langsung saja di running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini outputnya LAN shift KT3 trace 5 checksnya 50 plus rasio tes rasio 0,7, keypointnya 84, lalu ini 241, match survive-nya 17. Lalu ini ada LAN plus ORB LSC table. Tabelnya 6, key-nya 12, prob-nya 1, rasio tes 0,75, key point 219, 272, match survive-nya 37. Lalu ada ini perbandingan kecepatan VF Matcher versus VLAN ORB. Lalu untuk ini VLAN plus Randstad inliner 13 hijau 72,2%, outliernya 5 merah 27,8%. Ini ya, hijau ini inlier, kalau merah ini outlier. Kita lanjut ke program yang ke-8. Program ke-8 itu homografi plus Randstad. Untuk garis hijau ini inlier gariskan yang konsisten secara geometri, garis merah outlier yang dieliminasi Randstad. Hasilnya gambar korea bisa diubah secara posisi ke perspektif gambar scan. Program ke-8 ini ya. Nah, kita bisa mempelajari estimasi homografi menggunakan Randstad, transformasi perspektif dengan web perspektif, visualisasi inlier Randstad, dan pengaruh parameter Randstad threshold terhadap jumlah inlier serta presi. Ini untuk memuat gambar sepasang gambar sintesis. Gambar pertama scene dengan bentuk geometris, gambar kedua transformasi perspektif dari gambar pertama. Ini mengembalikan grade 1, grade 2, EMG1 PGR, EMG2 PGR. Gambar statis dengan noise texture sehingga shift bekerja baik. Ini programnya, ini fungsinya untuk transformasi perspektif ringan untuk EMG2. Ini untuk demo 1, programnya seperti ini. Ini VLAN untuk mendapatkan kandidat match. Ini estimasi homografi menggunakan Randstad. Lalu yang ini untuk visualisasi gambar asli plus kanan gambar transform. Ya. Inverse untuk arah kebalikannya. Ini warp image ke ruang koordinat image. Panjang ya programnya. Langsung saja kita running. Maka kita akan mendapatkan output seperti ini. Homografi dasar Randstad Pro threshold 5.0. Ini untuk gambar asal EMG1. Ini gambar target EMG2. Ini EMG1 perspektif inliernya 18/28, 64,3%. Lalu ini ada CV2 web perspektif transformasi gambar dengan homografi. Ini dapat terlihat EMG1 asal, EMG2 target, EMG1 web perspektif, ruang EMG2, ini overlay EMG2 kali 0,5 plus web
kali 0,5. Lalu ini ada visualisasi inlier atau outlier and such. Inlier 18,64,3%. Ini untuk outliernya 10,35,7%. Ini inlier warna hijau, garis warna hijau, ini outlier garis warna merah. Lalu ini ada pengaruh Randstad Repro threshold terhadap jumlah inlier hijau dan outlier merah. Ini Randstad 1.0. Ini untuk 3.0, yang ini 5.0, ini 10.0. Dapat terlihat perbedaannya ya. Jadi kita lanjut ke program yang ke-9. Kita lanjut ke yang 9, Object Detection via Feature Matching. Nah, program mencari template buku, poster, kartu dalam scene yang lebih kompleks. Homografi memproyeksikan pojok-pojok template, menghasilkan bounding poligon hijau yang presisi di sekitar objek terdeteksi. Kita ke programnya langsung. Nah, ini object detection. Program ini mempelajari cara mendeteksi dan melokalisasi objek tertentu di dalam sebuah scene menggunakan fitur matching dan verifikasi geometri homografi. Jika jumlah inlier cukup, objek dianggap terdeteksi di bounding box digambar pada scene. Konsep yang dipelajari bisa pipeline deteksi objek berbasis fitur, detect, match, verify. Lalu shift plus plan, rasio tes, Randstad homografi, kriteria deteksi berdasarkan jumlah inlier maksimum, confidence scoring berdasarkan inlier persentase, ini cross testing, deteksi objek pada scene yang salah, negatif, pembuatan tabel laporan deteksi. Lalu untuk main fungsi pada program ini ada gv2.pin homografi, ini estimasi homografi untuk verifikasi geometri. Ini gv2.perspective transform, ini mentransformasi dari corner template. Ini gv2.polylines, ini menggambar bounding box polygon. gv2.drawmatch, ini menggambar hasil matching. Nah, ini untuk programnya seperti ini. Itu yang programnya. Ini saja kita running, kita akan mendapatkan outputnya seperti ini. Ini outputnya, laporan deteksi objek feature matching homografi. Ini ada buku, poster, kartu, buku. Nah, ini buku. Ini dapat terlihat ada template, scene, good match-nya, lalu inlier, ini untuk rasio persennya, ini confidence-nya, lalu untuk statusnya oke. Ada yang gagal juga. Nah, selanjutnya ini untuk deteksi objek buku. Ini template objek buku, ini scene buku, ini hasil terdeteksi konfigurasi 82%. Lalu ini untuk deteksi objek kartu. Untuk template objek kartu, ini scene kartu, hasil tidak 0%. Lalu ini untuk deteksi objek poster. Ini template objek poster, ini scene poster, lalu hasilnya terdeteksi konfigurasi 98%. Lanjut ke program yang ke-10. Invariasi rotasi.
Jadi di output nanti akan ada grafik yang menunjukkan shift paling stabil, match turun perlahan karena deskriptornya sudah mengencode orientasi. Lalu fase-nya ini langsung collapse di rotasi 30 derajat sampai 60 derajat karena tidak memiliki deskriptor rotasi invarian. Nah, kita ke programnya yang ke-10. Ini feature invariance rotasi. Ini kita bisa menguji ketahanan detektor fitur shift orb AKZ terhadap berbagai sudut rotasi membandingkan jumlah key point dan rasio match yang survive serta memvisualisasikan orientasi deskriptor dengan Weaver plot. Nah, ini untuk memuat satu gambar referensi dari image stir atau membuat gambar sintetis mengembalikan Greyref, IMG, BGRF. Ini fungsinya seperti itu programnya. Ini untuk merotasi gambar gray sejumlah 1 derajat racun gray hasil rotasi. Lalu ini untuk demo 1. Jumlah keypoint shift pada gambar yang dirotasi 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, 180 derajat. Ini untuk program demo 2, demo 3, demo 4. Ini saja kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini key point shift pada berbagai sudut rotasi. Ini rotasi 0 derajat. Ini key pointnya 95. Rotasi 45 derajat 388 key point. Rotasi 90 derajat 100 key point. Rotasi 135 derajat ini 343 key point. Lalu untuk rotasi 180 derajat 90 key point. Ini untuk demo yang kedua, match shift versus sudut rotasi. Ini 0 derajat sampai 180 derajat, step 15 derajat. Yang ini dapat terlihat ya. Nah, ini untuk perbandingan detektor invariasi terhadap rotasi. Ini yang hijau ini shift, garis merah ini orb, lalu yang garis biru ini AKC. Ini jumlah match survive, ini sudut rotasi. Dapat terlihat ya. Lalu untuk yang ini visualisasi orientasi key point shift. Ini untuk key point shift dengan range flex 80 ditampilkan dari 90 data. Lalu ini Weaver plot orientasi deskriptor shift panjang panah ukuran key point. Kita lanjut ke program yang ke-11 ini invariasi skala. Nah, shift dan AKZ tetap stabil karena membangun scale space piramida Gaussian. ORB sedikit menurun karena jumlah levelnya terbatas. Di outputnya seperti itu. Maka kita lihat dulu untuk programnya. Yang ke-11 ini seperti ini programnya. Nah, ini kita bisa menguji ketahanan detektor fitur shift orb AKZ terhadap perubahan skala gambar membandingkan jumlah key point dan match survive di berbagai skala. Kita memvisualisasikan scale space dengan key point multiskala. Ini untuk programnya. Kita langsung running. Maka kita running ya.
ke 11 ini, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini untuk key point shift berbagai level skala. Ini skalanya 0,25 kali, ini 0,5 kali, ini 1,0 kali, ini 2,0 kali. Lalu yang ini match shift versus faktor skala 0,3 kali, min 3,0 sampai 3,0 kali. Nah, ini untuk perbandingan detektor invariasi terhadap skala. Nah, ini untuk visualisasi scale space key point shift per level alpha diameter lingkaran ukuran key point. Ini alpanya kecil, 0 sampai 25%. Ini alpha sedang 25 sampai 50%. Lalu ini alpha besar 50 sampai 75%. Ini alpha sangat besar 75 sampai 100%. Kita lanjut ke program yang ke-12. Nah, ini untuk program yang ke-12 ini deteksi program yang ke-12 ini feature invariance illuminasi. Jadi kita bisa menguji ketahanan detektor shift terhadap perubahan kecerahan, brightness, contrast, noise Gaussian, serta kombinasi ketiganya dalam bentuk heat map matriks kondisi pencahayaan versus jumlah match. Ini untuk flight konfigurasinya, programnya ya. Ini untuk demo key point brightness, ini demo match contrast, ini demo resistansi noise, ini demo heat map combine. Kita langsung running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Nah, ini untuk key point shift pada berbagai tingkat kecerahan beta. Ini betanya 100, maka 52 key point, betanya 50, 78 key point, betanya 0, 104 key point, betanya plus 50, 104 key point, betanya plus 100, 103 key point. Nah, ini hanya untuk ketahanan shift terhadap perubahan kontras. Ini alpanya 0,5, 1,0, 2,0. Lalu ini match shift versus perubahan kontras alpha. Lalu untuk yang ini resistansi shift terhadap Gaussian noise. Ini dapat terlihat ya. Kita lanjut ke program yang ke-13. Oh, masih ke yang 12 ya. Jadi untuk bar chart membuktikan shift paling tahan karena deskriptor HOG-nya dinormalisasikan L2. Kondisi paling merusak penurunan kontras ekstrim dan noise Gaussian. Keduanya merusak arah gradien lokal. Selanjutnya kita lanjut ke program yang ke-13. Program ke-13 ini deskriptor perbandingan. Nah, kita bisa membandingkan 4 deskriptor populer, shift 128 flat, ORB 256 bit, Win 8, lalu AKZ 61 Win 8, lalu BRIX 64 Win 8 dari sisi dimensi, kecepatan komputasi, kualitas matching, dan performa keseluruhan via radar card. Ini untuk buat konfigurasinya, ini untuk mode gambar pasangan. Ini untuk demo dimensi tipe deskriptor. Ini demo benchmark kecepatan. Ini demo matching quality precision.
Ini untuk kumpulkan data, ini buat gambar rotasi 45 derajat untuk uji robustness. Ini nama, untuk nama, speed, match ratio, robustness, ini kecepatan, jumlah key point, match ratio gambar dan gambar yang sama, harusnya tinggi. Ini robustness terhadap rotasi 45 derajat. Ini normalisasi, speed lebih cepat, skor lebih tinggi, plus inverse. Ini programnya panjang ya. Nah, langsung saja kita running. Maka akan mendapatkan hasil seperti pada gambar ini. Nah, ini dimensi dan tipe data deskriptor fitur. Ini perbandingan properti deskriptor. Ada shift, ORB, AKZ, breeze. Ini algoritmanya, ini NK point, lalu ini dimensi, tipe data, keterangannya. Nah, ini untuk profil 20 elemen. Pertama deskriptor 1 key point. Untuk garis hijau ini shift, garis merah ORB, garis biru AKZ, garis kuning ini breeze. Ini indeks elemen deskriptor. Ini nilai ternormalisasi 0 sampai 1. Lalu ini benchmark kecepatan detektor deskriptor. Ini kecepatan komputasi 10 pengulangan. Lalu ini trade-off kecepatan versus jumlah key point. Lalu ini precision kualitas matching per deskriptor in clear ground truth with transact homography. Ya. Lalu ini radar card perbandingan deskriptor shift versus ORB versus AKZ versus breeze. Nilai ternormalisasinya 0 sampai 1. Nah, jadi radar card merangkum semua aspek dimensi, kecepatan, precision, dan memori. Untuk rekomendasi ORB untuk mobil real time, shift untuk inspeksi presisi tinggi. Jadi itu saran saya. Selanjutnya untuk program yang ke-14. Nah, untuk yang ke-14 ini kita bisa melakukan verifikasi geometri detail, Randstad, dan fundamental matrix. Program ini melakukan deep dive ke dalam algoritma Randstad untuk estimasi homografi, termasuk implementasi Randstad sederhana dari nol, from scratch. Memvisualisasikan garis epipolar. Konsep yang dipelajarinya ada algoritma Randstad, step-step sample, fit, continuer, iterasi, implementasi Randstad. Lalu ini untuk main fungsi utama yang dipelajari ada cv2.fin homography. Ini untuk estimasi homografi dengan Randstad. Lalu cv2.fin fundamental math. Ini untuk estimasi fundamental matrix. Lalu cv2.commuter correspondability ini menghitung garis epipolar. Lalu cv2. Perspective transform ini transform titik menggunakan homografi. Lalu NP-Linac SVD ini singular value decomposition untuk DLT. Ini untuk programnya. Ini untuk mengimpor library OpenCV pemrosesan gambar dari geometri. Ini untuk mengimpor NumPy untuk operasi array matrix. Tenaga berlinear. Ya, banyak ya programnya. Banyak sekali programnya. Panjang ya. Panjang pol. Langsung saja kita running.
maka akan mendapatkan output nah ini ya outputnya visualisasi garis epipolar fundamental matrix. Ini garis epipolar pada gambar kiri 10 titik, lalu ini garis epipolar pada gambar kanan 10 titik. Lalu ini untuk analisis Randstad, iterasi, dan perbandingannya. Ini dapat terlihat ya. Lalu ini perbandingan model terbaik versus terburuk Randstad. Ini untuk model terbaiknya, dan ini model terburuknya. Kita lanjut ke program yang ke-15. Ke-15 ini ada image retrieval menggunakan feature matching. Ini program ini membangun sistem image retrieval sederhana menggunakan feature matching. Sistem ini membuat database dari semua gambar di folder image dir, mengekstrak fitur ORB dari setiap gambar. Lalu kemudian untuk sebuah query image mencocokkan fitur dengan seluruh database dan ranking gambar berdasarkan skor pengiriman. Lalu untuk main fungsinya ini ada gv2.orb grid. Ini membuat di detektor dan deskriptor ORB. Lalu ada gv2.bmatcher brute force. Ini fungsinya brute force matcher dengan Hamming distance. Lalu ada detect and compute. Ini mendeteksi key point dan menghitung deskriptor. Lalu ada matcher KNN match. Ini K-nearest neighbor matching. Ini ada sorted untuk mengurutkan hasil berdasarkan skor. Nah, ini untuk programnya. Programnya seperti ini. Panjang sekali programnya. Langsung saja kita running. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini untuk image retrieval query scene left. Ini untuk query scene left, scene kartu. Ini scene full, lalu ini scene right, dan ini object poster. Selanjutnya ini untuk image retrieval query objek buku. Jadi ini untuk query objek buku. Ini untuk objek buku, ini untuk scene buku. Ini objek poster, ini buku breaknya 75. Ini buku breaknya 125. Selanjutnya ini ada image retrieval ranking. Ini ada query scene left, ada query objek buku. Seperti ini dapat terlihat di sini ya. Lalu lanjut ke program ke-16. Oh maaf, masih yang ke-15. Yang ke-15 ini jadi sistem mengindeks database gambar, menerima query, menampilkan top 3 gambar paling mirip, lalu skor kemiripan berdasarkan jumlah in-layer setelah Randstad bukan sekedar jumlah raw match. Lalu kita ke program yang ke-16, deteksi AR marker dan overlay. Program ini mendeteksi AR marker JPG dalam sebuah scene menggunakan feature matching, mengestimasi homografi ke marker, lalu melakukan overlay konten virtual persegi panjang berwarna di atas marker, teknik web, perspektif, dan
blending digunakan untuk menempati overlay secara realistis. Ini untuk main fungsinya pada program ini ada gp2.fin homography untuk estimasi transformasi perspektif homografi, lalu gp2 perspektif ini mentransformasikan gambar menggunakan homografi, lalu gp2 advected ini untuk blending dua gambar dengan bobot alpha, lalu ada gv2.polylines untuk menggambar batas polyline bounding box, ini gv2.perspective transform untuk mentransformasikan titik menggunakan homografi. Ini untuk programnya. Program lengkapnya ini ada di sini, dapat terlihat panjang sekali programnya. Langsung saja kita running, maka kita akan mendapatkan outputnya seperti ini. Percobaan 16 deteksi AR marker. Di AR markernya, ini deteksi marker di sini, ini untuk feature matchingnya seperti ini. Lalu ini untuk deteksi AR marker multi angle scales. Ini untuk normal 0 derajat, ini normal 15 derajat, rotasi. Oh, ini untuk rotasi 15 derajat, ini rotasi 30 derajat. Yang ini rotasi 20 derajat. Ini rotasi 45 derajat dan ini skala besar. Gagal semua. Lalu ini untuk AR overlay pada marker. Ini virtual content. Lalu ini scene dengan marker, scene dengan overlay virtual. Selanjutnya ke program yang ke-17, yaitu analisis repeatability key point. Program ini mengukur repeatability key point beberapa banyak key point yang terdeteksi kembali setelah gambar mengalami transformasi seperti rotasi, skala, blur, noise, dan perubahan brightness. Repeatability key point yang cocok atau total key point di gambar transformasi. Untuk main fungsinya sendiri ada gv2.shift ini untuk detektor shift scale invariant. Lalu gv2.orb grid ini detektor ORB binary cepat. gv2.akc grid ini deteksi AKC nonlinear scale. Ini gv2 fast features detection grid ini deteksi fast corner sangat cepat. Untuk ini gv2.bf matcher ini untuk matcher menghitung korespondensi. Ini detect and compute ini deteksi plus deskripsi fitur. Ini untuk programnya panjang. Nah, langsung saja kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini repeatability key point per transformasi. Dia repeatability rotasi, ini skala, yang ini blur, yang bawah ini noise, yang ini brightness, dan yang ini repeatability, rata-rata repeatability-nya semua transformasi. Lalu ini ada head map repeatability key point seperti ini. Shift Alt AKZ fast plus Alt ya. Lalu ini ada tabel repeatability key point per detektor per transformasi seperti ini.
Jadi bar chart membandingkan repeatability score shift versus orb versus AKZ. Repeatability tinggi sama dengan fondasi matching yang lebih reliable. Lalu untuk program yang ke-18 ini multi image matching. Ini tujuannya kita bisa mencocokkan feature orb antar setiap pasangan dari sekumpulan gambar dan memvisualisasikan jumlah kecocokan sebagai matriks heatmap. Lalu kita bisa membangun sistem image retrieval sederhana, query image ranking. Lalu kita bisa query image terhadap ranking terhadap basis data gambar berdasarkan skor kecocokan fitur. Lalu kita bisa membangun graph transisi, similarity graph yang menghubungkan gambar-gambar dengan kekuatan kecocokan sebagai bobot sisi, lalu mengelompokkan gambar-gambar serupa berdasarkan ambang batas, berbeda fitur dan memvisualisasikan cluster yang terbentuk. Ini untuk programnya, kita bisa mengimpor library OpenCV untuk deteksi fitur dan kecocokan. Ini mengimpor NumPy untuk komputasi matriks dan array numerik. Ini mengimpor OS, pengolahan path dan directory. Ini mengimpor matplotlib untuk visualisasi dan penyimpanan hasil. Ini untuk mengimpor iter tools untuk menghasilkan kombinasi pasangan gambar. Ini untuk programnya panjang sekali. Langsung kita running, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Di graf transisi kemiripan antar gambar. Ini jadi dibandingkan kemiripannya ya. Nah, ini untuk demo 4 cluster citra serupa, pengelompokan berbasis feature. Nih, seperti ini ya gambarnya. Pengelompokan gambarnya. Kalau ini matriks kemiripan blok cluster. Selanjutnya ada ini, pencocokan n arah matriks heatmap. Lalu ada ini image retrieval tesa, ranking kecocokan. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah similarity matrix heatmap. Setiap sel menunjukkan jumlah good match antara dua gambar. Warna panas sangat mirip, warna dingin berbeda, sangat berguna untuk image staging dan rekonstruksi 3D. Kita lanjut ke program yang ke-19. Lanjut ke program yang 19 ini, yaitu pipeline features matching lengkap dengan evaluasi. Program ini membangun pipeline features matching yang dapat dikonfigurasikan, memilih detektor, deskriptor, matcher, dan verifier. Pipeline diuji dengan 3 kombinasi, SafeLand, ARB plus BF, AKZ plus BF pada 5 pasangan gambar uji. Evaluasi menyangkut jumlah match ini linear rasio, waktu pemrosesan, precision threshold, dan advanced score. Ini untuk fungsi utamanya ada gv2.shift ini detektor atau deskriptor shift akurat. Ini gv2.orb grid detektor deskriptor ARB cepat binary.
Lalu ada CV2 AKZ Grade. Ini detektor deskriptor AKZ Robust. Lalu ada CV2 Flan Base Measure. Flan Measure efisiensi untuk float. Lalu CV2 BF Match. Brute Force Measure. CV2 Fin Homography. Ini verifikasi geometris dengan Run-Search. Ini untuk programnya. Panjang sekali programnya. Langsung saja kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini untuk tabel evaluasi pipeline features matching seperti ini. Nah, ini untuk pipeline-nya seperti ini. Lalu ini untuk ini pipeline AKZ, lalu ini pipeline ORB, dan ini pipeline shift. Kita lanjut ke masih 19 ya. Jadi diuji dengan 3 kombinasi shift plus flan, ORB plus BF, AKZ plus BF. Pada 5 pasang gambar berbeda, tabel evaluasi menampilkan precision, recall, advance score, dan waktu eksekusi secara lengkap. Baiknya untuk program yang ke-20. Jadi program ini membangun untuk program yang ke-20 ini aplikasi feature matching, sistem deteksi dan lokalisasi multi-objek. Jadi program ini membangun aplikasi lengkap berbasis feature matching yang menggabungkan semua konsep dari modul 7. Aplikasi ini mendeteksi dan melokasikan beberapa objek, buku, poster, kartu dalam sebuah scene menggunakan feature matching dan homography estimation. Jadi untuk main fungsinya ada CV2.ShiftGrade. Ini untuk detektor atau deskriptor shift. Ini untuk yang orb ini detektor atau deskriptor orb. Lalu ini untuk yang AKZ, detektor atau deskriptor AKZ. Lalu ini CV2 BF Measure, Brute Force Measure. Ini CF2 Flan Based Measure. Ini Flan Measure. Lalu ini untuk CV2.unit homography, ini estimasi homography. Lalu CV2 perspektif transformasi titik. Lalu ada polylines menggambar bounding box. Lalu ada CV2 boot text menambahkan label text. Ini untuk program lengkapnya sangat panjang. Ya, programnya langsung saja kita running, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini untuk deteksi dan lokalisasi multi objek seperti ini. Ini untuk proyek akhir, laporan komprehensif sistem deteksi dan lokalisasi multi objek seperti ini. Lalu ini untuk laporan deteksi multi objek. Lalu ini untuk percobaan 20 ini benchmark waktu pipeline deteksi. Tutorial pipeline per detektor. Total waktu pipeline per detektor. Ini breakdown waktu per komponen. Nah, kita lanjut ke project GUI-nya.
Jadi di sini kita memiliki GUI. Langsung saja kita running. Nah, kita di sini bisa meload image. Coba kita load image ini. Kita run alt detector, maka ini akan terdeteksi. Ini ada Briggs, Harris, Sitomasi, Shift, ORB, AKZ, dan Fast. Ini ada detektor, key points, time-nya juga. Seperti itu. Ini untuk programnya. Programnya seperti ini. Panjang sekali programnya. Jadi program membangun database objek, buku, poster, kartu. Oh, ini untuk percobaan ke-20 tadi. Jadi untuk projectnya itu bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala. Lalu ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di tugas untuk pengaruh nilai K terhadap sensitivitas. Nilai K itu kecil, 0,01, sensitif, banyak sudut terdeteksi termasuk noise. Lalu nilai K besar, 0,25, selektif, hanya sudut paling tajam yang lolos. Rumusnya ada R sama dengan det M K min K dikali trace M kuadrat. Semakin besar K, semakin besar penalti energi total. Lalu ini ada pertanyaan bagian gambar mana yang menghasilkan R tertinggi. Jadi untuk R tertinggi itu ada sudut tajam corner, merupakan intensitas signifikan ke semua arah. Lalu ada tepi edge, menghasilkan R negatif. Daerah datar menghasilkan R sama dengan 0. Lalu ada ini perbedaan kriteria seleksi Harris versus Sitomasi. Jadi untuk Harris itu R-nya sama dengan det M min K dikali trace M kuadrat. Kombinasi kedua eigenvalue. Kalau untuk Sitomasi ini R sama dengan min lambda 1, lambda 2. Jadi langsung ambil eigenvalue terkecil lebih stabil. Lalu kapan corner suffix diperlukan? Untuk aplikasi presisi tinggi, kalibrasi kamera, struktur form motion, AR marketing tracking, metrologi industri, di mana posisi corner harus akurat hingga level subpixel. Lalu ini ada pertanyaan, mengapa dimensi deskriptor shift sama dengan 128? Nah, ini grid 4x4 subragian kali 8 orientasi gradien 4 kali 8, 128 dimensi. Hubungan size key point dan skala. Nilai size diameternya area key point. Ini untuk alpha, ini sigma di Gaussian scale space saat titik terdeteksi sebagai DOG eksterma. Nah, ini untuk ada pertanyaan lagi, mengapa ORB menggunakan Hamming distance? Ini deskriptor ORB bersifat biner
0 atau 1. Hamming distance, jumlah bit yang berbeda dihitung dengan XOR jauh lebih cepat dari Euclidean yang perlu operasi float. Ini untuk keuntungan binary descriptor versus float descriptor. Ini hemat memori 32 bits versus 512 bit untuk shift dan proses matching 10 kali lebih cepat di level instruksi CPU. Ini ada pertanyaan lagi, perbedaan prinsip scale space AKG versus shift. Untuk shift ini Gaussian scale space menggabungkan semua tepi gambar. Lalu untuk AKG nonlinear diffusion filtering mereduksi noise sambil mempertahankan ketajaman tepi gambar. Ini ada lagi pertanyaan, mengapa fast sangat cepat? Fast menggunakan tes lingkaran 16 pixel sederhana AST tanpa piramida skala dan tanpa kalkulasi orientasi gradien. Satu key point bisa dideteksi dalam beberapa operasi perbandingan saja. Lalu ini untuk yang keenam ini ada apa yang dimaksud dengan rasio tes bandingkan jarak match terbaik dengan terbaik kedua di dua. Jika di satu atau di dua lebih kecil dari 0,75 match dianggap unik dan valid. Jika hampir sama ambigu dibuang. Jadi itu penjelasan dari saya untuk modul 4. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.